Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas sebuah babak penting dalam sejarah Jawa, yaitu kebangkitan Trunojoyo dan Mataram dalam bayang-bayang kolonialisme. Mari kita simak bersama, semoga ada hikmah yang dapat kita ambil. Tahun 1677 menandai peralihan besar dalam sejarah Mataram. Trunojoyo, seorang bangsawan muda dari Madura yang dikenal cerdas dan berani, melancarkan serangan besar-besaran terhadap Pleret, ibu kota kerajaan Mataram. Dengan gemuruh genderang perang, ia memimpin pasukan yang terdiri dari Laskar Makassar, Madura, Surabaya, dan Kajoran. Pasukan ini menyatukan keberanian mereka di bawah panji gerakan rakyat untuk mengakhiri dominasi panjang Amangkurat Aib. Amangkurat Aib, yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade, dikenal sebagai raja yang otoriter. Rakyat Mataram telah lama merasa tertekan oleh kebijakannya yang sering dianggap tidak adil dan korup. Kebijakan pajak yang memberatkan, perselingkuhan dengan VOC, dan pengabaian terhadap kesejahteraan rakyat menciptakan bara api pemberontakan. Bara itu membakar dengan terang saat Trunojoyo melangkah ke depan sebagai pemimpin gerakan. Dengan kecerdasan dan keberanian, Trunojoyo berhasil menghimpun sekutu dari berbagai penjuru. Di bawah Karanggalesong, Laskar Makassar menjadi kekuatan yang tangguh, terkenal dengan strategi maritim dan militernya. Laskar Madura, tempat asal Trunojoyo, membawa semangat juang yang tak tergoyahkan. Dari Kajoran, Panembahan Romo dan para ulama memberikan dukungan spiritual yang memperkuat legitimasi perjuangan. Kemenangan besar datang di pertengahan tahun itu, ketika pasukan gabungan Trunojoyo berhasil merebut Pleret. Istana Mataram jatuh, dan suara kemenangan bergema di seluruh wilayah. Untuk pertama kalinya, Mataram berada di bawah kendali seorang pemimpin yang bukan keturunan langsung dari dinasti Panembahan Senapati. Namun, kemenangan itu membawa tantangan baru. Sekutu-sekutu yang telah membantu Trunojoyo kini menuntut kue kekuasaan. Laskar Makassar di bawah komando Karanggalesong bersikap paling vokal. Mereka meminta posisi strategis seperti Menteri Maritim, Syah Bandar, Kepala Keamanan, dan pengelola logistik. Jumlah tuntutan mereka nyaris menguasai semua jabatan penting dalam pemerintahan baru. Trunojoyo, yang kini menyebut dirinya Panembahan Maduratna, menghadapi dilema. Sifatnya yang tidak banyak bicara dan lebih suka bertindak membuatnya terlihat kuat, tetapi di balik layar, ia mulai merasa terjepit. Di satu sisi, ia harus menjaga kesatuan koalisi. Di sisi lain, ia harus memastikan bahwa pemerintahan baru tidak diwarnai oleh perebutan kekuasaan yang berlebihan. Dengan suasana politik yang memanas, Trunojoyo mengambil langkah berani, mengadakan pertemuan besar dengan semua sekutunya. Ia tahu bahwa tantangan sebenarnya bukan hanya mengalahkan Mataram lama, tetapi juga menjaga agar koalisi barunya tetap solid di tengah godaan kekuasaan. Pertemuan itu akan menentukan arah pemerintahan baru di bawah kepemimpinannya. Trunojoyo telah membuka lembaran baru dalam sejarah Jawa. Namun, di tengah kegemilangan kemenangannya, benih-benih konflik baru mulai tumbuh, mengancam keberlangsungan pemerintahannya. Kemenangan besar Trunojoyo atas Mataram ternyata hanyalah awal dari ujian berat kepemimpinannya. Setelah merebut Pleret, tantangan datang bukan lagi dari luar, melainkan dari dalam tubuh koalisinya sendiri. Laskar-laskar pendukungnya, yang sebelumnya bersatu dalam visi menggulingkan Amangkurat Aib, kini mulai menunjukkan perbedaan kepentingan. Di antara para sekutunya, Laskar Makassar di bawah Karanggalesong adalah yang paling keras menyuarakan tuntutan. Sebagai salah satu kekuatan utama dalam penaklukan Mataram, mereka menginginkan posisi strategis dalam pemerintahan baru. Trunojoyo, meskipun memiliki karisma sebagai pemimpin, menyadari bahwa tuntutan ini dapat memicu ketidakpuasan di kalangan sekutu lainnya, seperti Laskar Madura dan ulama dari Kajoran. Untuk meredam potensi konflik, Trunojoyo menggunakan strategi politik yang bijak dan penuh perhitungan.
Salah satu langkah pentingnya adalah menikahkan Karaeng Galesong dengan salah satu putrinya. Perkawinan ini bukan sekadar ikatan keluarga, tetapi juga simbol aliansi yang lebih kuat antara Trunojoyo dan Laskar Makassar. Dengan cara ini, Trunojoyo berhasil mengurangi ketegangan dan memberikan kesan bahwa Karaeng Galesong adalah bagian penting dari pemerintahan baru tanpa menyerahkan terlalu banyak kendali kepadanya. Selain itu, Trunojoyo mengambil keputusan strategis untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Pleret ke Kediri. Langkah ini memiliki dua tujuan utama: menjauhkan pemerintahan dari kenangan dan simbol-simbol dinasti lama yang masih mengakar di Pleret, serta menciptakan ruang baru bagi pemerintahan yang lebih independen dari pengaruh lama. Kediri, dengan lokasinya yang strategis di tengah Jawa, juga memberikan keuntungan logistik dan simbolis sebagai pusat kekuasaan baru. Namun, strategi ini bukan tanpa risiko. Meski berhasil meredam sebagian besar tuntutan Laskar Makassar, bayang-bayang perpecahan tetap menghantui. Laskar Madura, yang menganggap diri mereka sebagai kekuatan inti di balik kebangkitan Trunojoyo, mulai merasa tersisih oleh kedekatan sang pemimpin dengan Karaeng Galesong. Para ulama Kajoran yang mendukung Trunojoyo atas dasar legitimasi spiritual juga semakin resah dengan pengaruh militer yang terus menguat dalam pemerintahan. Trunojoyo menyadari bahwa menjaga keseimbangan kekuasaan adalah tugas yang jauh lebih sulit dibandingkan memenangkan perang. Ia memanfaatkan berbagai cara, termasuk memberikan konsesi kecil kepada sekutu-sekutu tertentu, mengatur ulang struktur pemerintahan untuk mencegah dominasi satu kelompok, dan terus menjaga komunikasi intensif dengan semua pihak. Namun, di balik langkah-langkah diplomatik ini, Trunojoyo menghadapi dilema besar. Pemerintahan yang kuat membutuhkan stabilitas, tetapi stabilitas itu hanya dapat dicapai jika ia mampu menjaga semua sekutu tetap setia. Semakin lama, semakin jelas bahwa persaingan di antara mereka bisa meledak kapan saja jika tidak dikelola dengan hati-hati. Dalam suasana politik yang tegang, Trunojoyo tetap berusaha menunjukkan ketegasan. Ia memahami bahwa keputusannya tidak akan selalu memuaskan semua pihak, tetapi ia percaya bahwa menjaga persatuan adalah prioritas utama. Meski demikian, di kejauhan, kabar tentang rencana balasan Amangkurat I yang meminta bantuan dari Belanda mulai terdengar. Situasi ini membawa Trunojoyo ke persimpangan jalan yang penuh bahaya. Apakah ia harus memperkuat pemerintahannya di Kediri terlebih dahulu, atau menghadapi ancaman dari luar sebelum koalisi di dalamnya benar-benar stabil? Kehancuran Pleret bukan hanya pukulan bagi pemerintahan Amangkurat, tetapi juga simbol runtuhnya otoritasnya sebagai Raja Mataram. Dalam pelariannya ke wilayah Banyumas, sang raja tua yang sebelumnya memerintah dengan tangan besi mulai merasakan beban kekalahan. Kekacauan yang melanda istananya bukan hanya karena serangan fisik dari Trunojoyo, tetapi juga akibat dari bertahun-tahun kebijakan represif yang menimbulkan ketidakpuasan mendalam di kalangan rakyat dan bangsawan. Di Banyumas, Amangkurat I dikejutkan oleh kabar kehancuran total istana Pleret, di mana pusaka-pusaka kerajaan dan simbol-simbol kekuasaan yang diwariskan turun-temurun telah jatuh ke tangan musuh. Berita ini menjadi pukulan mental yang berat bagi seorang raja yang terbiasa melihat dirinya sebagai pemegang kekuasaan absolut. Di tengah tekanan tersebut, perjalanan panjang ke Aji Barang memperparah kondisi fisiknya yang sudah rapuh akibat usia dan penyakit. Pada bulan Juli 1677, di saat-saat terakhirnya, Amangkurat I memanggil para pengikutnya untuk menyaksikan sebuah momen yang akan menentukan nasib dinasti Mataram. Dalam kondisi lemah, ia menyerahkan pusaka kerajaan kepada Pangeran Puger, adik dari putra mahkota Tejoningrat. Langkah ini mencerminkan keputusasaan sekaligus kehati-hatiannya dalam memilih penerus. Meski Tejoningrat sebagai putra mahkota seharusnya menjadi pewaris yang sah, Amangkurat I tampaknya meragukan kemampuan anaknya untuk memimpin kerajaan yang sedang dalam krisis. Pangeran Puger, dengan pengalaman dan pengaruhnya di kalangan bangsawan,
dianggap lebih mampu menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar kerajaan. Namun, keputusan ini segera memicu konflik di dalam keluarga kerajaan. Para putra Amangkurat S, masing-masing dengan ambisi dan pengikutnya sendiri, mulai bersaing untuk merebut tahta. Tejoningrat, yang kemudian dikenal sebagai Amangkurat II, merasa bahwa haknya sebagai putra mahkota telah diremehkan. Sementara itu, Pangeran Puger mendapatkan dukungan dari sejumlah bangsawan dan prajurit yang percaya pada visinya untuk mengembalikan stabilitas kerajaan. Perpecahan ini memperlemah posisi kerajaan di tengah ancaman eksternal. Trunojoyo, yang terus memperkuat kekuasaannya dari Kediri dan Belanda, yang mulai melihat peluang untuk campur tangan, menjadi ancaman besar yang tidak bisa diabaikan. Sementara itu, loyalis Mataram yang masih setia kepada dinasti berjuang keras untuk menjaga wilayah-wilayah yang tersisa di bawah kendali mereka. Wafatnya Amangkurat IV menandai akhir dari sebuah era dalam sejarah Mataram. Raja yang pernah menjadi simbol kekuatan mutlak kini meninggalkan warisan konflik dan kehancuran. Namun, kejatuhannya juga membuka jalan bagi babak baru perjuangan dinasti Mataram untuk bangkit kembali di tengah badai politik yang semakin kompleks. Kematian Amangkurat I menciptakan kekosongan kekuasaan yang segera diisi oleh dua tokoh dengan ambisi besar. Tejoningrat sebagai putra mahkota didukung oleh VOC untuk mengambil tahta. Dengan pusat kekuasaan di Tegal, ia memproklamirkan dirinya sebagai susuhunan Amangkurat II. Dukungan VOC bukan tanpa syarat. Sebagai balasan, Amangkurat II harus menyerahkan beberapa wilayah strategis kepada Belanda, termasuk sebagian pesisir utara Jawa. Namun, Pangeran Puger yang telah menerima pusaka kerajaan dari mendiang raja, tidak tinggal diam. Dengan dukungan sejumlah bangsawan dan prajurit loyalis, ia mendeklarasikan dirinya sebagai susuhunan Ingalaga dan kembali menduduki Pleret, ibu kota lama Mataram. Kedua raja ini mengklaim legitimasi yang sama, dan keberadaan mereka memperuncing perpecahan di tubuh Mataram. Di sisi lain, Trunojoyo tetap menjadi ancaman utama. Setelah berhasil menaklukkan Pleret sebelumnya, ia memindahkan pusat kekuasaannya ke Kediri, menjadikannya sebagai benteng baru. Namun, posisinya semakin sulit karena tekanan yang datang dari dua arah. Amangkurat II mulai menggerakkan pasukan untuk merebut kembali wilayah yang jatuh ke tangan Trunojoyo. Sementara itu, susuhunan Ingalaga di Pleret juga memandang Trunojoyo sebagai musuh yang harus dihancurkan untuk mengembalikan kehormatan kerajaan. Trunojoyo mencoba mempertahankan koalisi yang sebelumnya membantunya naik ke puncak kekuasaan. Namun, dukungan dari Laskar Makassar dan kelompok lain mulai melemah seiring dengan munculnya ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya. Tekanan dari VOC yang semakin agresif, dipimpin oleh pasukan di bawah Cornelis Pilman, memperparah situasi. VOC melihat perpecahan internal Mataram sebagai peluang untuk memperkuat cengkeraman mereka di Jawa. Dengan mempersenjatai Amangkurat II, mereka berharap dapat menggulingkan Trunojoyo, sekaligus memastikan pengaruh mereka terhadap raja yang baru. Amangkurat II, meskipun sadar akan risiko dari kerjasama ini, merasa tidak memiliki pilihan lain. Ketegangan memuncak ketika pasukan VOC yang diperkuat oleh prajurit-prajurit dari Batavia mulai bergerak menuju Kediri. Serangan ini bukan hanya menjadi ujian bagi kekuatan Trunojoyo, tetapi juga memperlihatkan kompleksitas politik Jawa di akhir abad ke-11. Dalam waktu yang bersamaan, konflik antara Amangkurat II dan Pangeran Puger di Pleret semakin tajam, membuat Mataram berada di ambang perpecahan total. Kondisi ini menciptakan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Mataram. Dua raja yang saling bersaing untuk klaim kekuasaan di tengah ancaman eksternal yang semakin kuat. Dalam bayang-bayang perang saudara, nasib Mataram sebagai kerajaan besar dipertaruhkan. Pada 8, VOC menyadari bahwa perpecahan internal di Mataram membuka peluang besar untuk menguatkan posisi mereka di Jawa. Di tengah kemelut ini, Tejoningrat yang telah memproklamir dirinya sebagai susunan Amangkurat II mencapai kesepakatan dengan VOC.
Dalam perjanjian ini, Amangkurat II menyerahkan hak monopoli perdagangan, termasuk komoditas berharga seperti rempah-rempah dan beras, serta wilayah pesisir utara Jawa seperti Jepara, Tuban, dan Gresik sebagai imbalan atas dukungan militer VOC. Bagi VOC, ini bukan sekadar aliansi militer, tetapi langkah strategis untuk mengendalikan jalur perdagangan utama di Jawa. Sementara itu, Amangkurat II memandang kerjasama ini sebagai cara untuk merebut kembali kekuasaannya, meskipun ia sadar bahwa perjanjian ini mengorbankan kedaulatan Mataram. Pada bulan November 1978, pasukan gabungan VOC dan Mataram dipimpin oleh Cornelis Spilman dan didukung oleh prajurit bayaran dari berbagai daerah, mulai bergerak menuju Kediri, pusat kekuasaan Trunojoyo. Serangan ini dilakukan secara terorganisir dengan taktik pengepungan yang diperkuat oleh artileri modern VOC. Benteng-benteng pertahanan Trunojoyo di Kediri yang sebelumnya dianggap tak tertembus mulai runtuh satu persatu. Para pendukungnya, termasuk Laskar Makassar dan Madura, kehilangan kepercayaan diri. Beberapa di antaranya bahkan mulai membelot, menyadari kekuatan superior pasukan VOC. Trunojoyo sendiri mencoba bertahan, tetapi situasi semakin tidak terkendali. Saat Kediri hampir jatuh, Trunojoyo melarikan diri ke pedalaman. Dalam pelariannya, ia mencari perlindungan di daerah-daerah yang masih setia kepadanya. Namun, dukungan yang tersisa semakin menipis. Laskar Makassar, yang sebelumnya menjadi tulang punggung militernya, mulai kehilangan semangat setelah pemimpin mereka Karaeng Galesong terbunuh dalam pertempuran. Sementara itu, persekongkolan antara Amangkurat II dan VOC semakin erat. Setelah kemenangan di Kediri, ia mulai memantapkan posisinya sebagai penguasa Mataram, tetapi dengan bayang-bayang VOC yang terus mengawasi setiap langkahnya. Keberhasilan VOC dan Amangkurat II dalam merebut Kediri menandai awal dari perubahan besar dalam struktur kekuasaan di Jawa. Namun, kemenangan ini juga menjadi simbol semakin dalamnya pengaruh asing di tanah Jawa. Bagi banyak pihak, khususnya para bangsawan yang masih setia pada nilai-nilai tradisional Mataram, perjanjian dengan VOC adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan kerajaan. Trunojoyo, yang sempat menjadi ancaman besar bagi Mataram dan VOC, kini menjadi buronan. Namun perjuangannya belum sepenuhnya berakhir. Keberhasilan VOC dan Amangkurat II merebut Kediri pada tahun 1928 menjadi pukulan telak bagi Trunojoyo. Dengan kekalahan ini, dukungan terhadapnya mulai surut. Banyak sekutu yang dulunya mendukungnya dengan penuh semangat, kini mulai menarik diri, menyadari bahwa perjuangan Trunojoyo hampir mustahil untuk dimenangkan. Pasukan Karaeng Galesong, yang merupakan salah satu kekuatan utama dalam koalisi Trunojoyo, menyerah kepada VOC. Penyerahan ini bukan hanya karena keunggulan militer VOC, tetapi juga karena kelelahan perang yang melanda para prajuritnya setelah bertahun-tahun konflik. Kekalahan ini semakin diperburuk dengan gugurnya Panembahan Romo dari Kajoran dalam pertempuran. Dengan kehilangan tokoh strategis seperti Panembahan Romo, harapan Trunojoyo untuk bangkit kembali pun sirna. Pada akhir tahun 1979, Trunojoyo yang terus dikejar akhirnya ditangkap oleh pasukan VOC di lereng Gunung Kelud. Penangkapan ini menandai berakhirnya perlawanan Trunojoyo yang selama bertahun-tahun menjadi duri dalam daging bagi Mataram dan VOC. Ia dibawa ke Jepara untuk diserahkan kepada Amangkurat II. Di Jepara, nasib Trunojoyo mencapai titik tragis. Dalam sebuah pertemuan resmi, Amangkurat II yang selama ini menaruh dendam mendalam kepada Trunojoyo atas penghancuran Pleret dan pengusiran ayahnya, mengambil langkah dramatis. Dengan keris di tangannya, Amangkurat II sendiri menikam Trunojoyo hingga tewas. Peristiwa ini tidak hanya menjadi akhir hidup Trunojoyo, tetapi juga simbol pengkhianatan dan keganasan politik pada era itu. Kematian Trunojoyo menandai akhir dari salah satu pemberontakan terbesar dalam sejarah Mataram. Namun, dampak perjuangannya tidak hilang begitu saja. Bagi rakyat Jawa, Trunojoyo dikenang sebagai seorang pemimpin yang berani menentang ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.
Perlawanan yang ia lakukan mengingatkan akan pentingnya mempertahankan kedaulatan di tengah ancaman dari dalam dan luar negeri. Di sisi lain, kemenangan ini memperkuat posisi Amangkurat II sebagai penguasa Mataram, meskipun ia bergantung pada dukungan VOC. Hubungan antara Mataram dan VOC semakin erat, tetapi dengan konsekuensi yang berat. Hilangnya kedaulatan sebagian wilayah kerajaan. Peristiwa ini juga membuka babak baru dalam sejarah Jawa, di mana pengaruh kolonial mulai merasuki sistem politik dan sosial kerajaan. Mataram yang pernah menjadi simbol kekuatan Jawa, kini mulai berada di bawah bayang-bayang kekuatan asing menandai pembesar dalam dinamika kekuasaan di Nusantara. Setelah kematian Trunojoyo, Amangkurat II resmi menduduki puncak kekuasaan sebagai penguasa Mataram yang diakui oleh sebagian besar wilayah kerajaan. Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Dukungan militer VOC yang menjadi penentu keberhasilannya ternyata bukan sekadar bantuan, melainkan awal dari pengikatan yang sulit dilepaskan. Salah satu konsekuensi utama dari persekongkolan dengan VOC adalah hilangnya kendali Mataram atas pesisir utara Jawa, termasuk kota-kota penting seperti Semarang, Jepara, dan Surabaya. Wilayah-wilayah ini yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan utama kerajaan melalui perdagangan, kini jatuh sepenuhnya ke tangan VOC. Kehilangan ini bukan hanya pukulan ekonomi, tetapi juga simbol merosotnya kedaulatan Mataram sebagai kerajaan besar. Krisis keuangan dan ketergantungan pada OATS. Setelah perang yang berkepanjangan, Mataram menghadapi krisis keuangan yang parah. Perang melawan Trunojoyo menguras sumber daya kerajaan, baik dalam bentuk materi maupun tenaga manusia. Pembangunan kembali infrastruktur dan pusat pemerintahan membutuhkan biaya besar yang tidak mampu ditanggung oleh kas kerajaan. Sebagai gantinya, Amangkurat II terpaksa bergantung pada VOC untuk mendapatkan pinjaman dan bantuan finansial. Namun, ketergantungan ini semakin memperlemah posisi kerajaan. VOC yang sebelumnya hanya sebagai mitra dagang, kini berperan sebagai pengatur kebijakan ekonomi dan politik di Mataram. Perjanjian-perjanjian yang dibuat Amangkurat II dengan VOC selalu menguntungkan pihak Belanda, membuat kerajaan semakin terjerat dalam kontrol kolonial. Pusat pemerintahan baru di Kartasura. Pada tahun 1580, Amangkurat II memindahkan pusat pemerintahan dari Pleret ke Kartasura. Langkah ini dilakukan untuk menjauhkan diri dari kenangan pahit kekalahan di Pleret, sekaligus mendekatkan diri ke wilayah yang lebih strategis dalam konteks hubungan dengan VOC. Kartasura menjadi simbol upaya baru untuk membangun kembali kejayaan Mataram, meskipun bayang-bayang VOC terus membayangi setiap langkahnya. Di Kartasura, Amangkurat II mencoba mengonsolidasikan kekuasaan dengan mengangkat pejabat-pejabat baru dari kalangan yang ia percayai. Namun, langkah ini seringkali memicu konflik internal karena banyak bangsawan lama yang merasa disisihkan. Mataram dalam bayang-bayang kolonialisme. Di bawah pemerintahan Amangkurat II, Mataram memasuki babak baru, era di mana pengaruh kolonial mulai meresap ke dalam tatanan kerajaan. Amangkurat II, meskipun secara resmi adalah Raja Mataram, harus menghadapi kenyataan bahwa ia semakin kehilangan otoritas atas wilayah dan rakyatnya. Banyak keputusan besar kerajaan kini harus disetujui oleh VOC, membuat Amangkurat II lebih terlihat seperti pemimpin boneka. Namun, bagi rakyat Mataram, keberhasilan Amangkurat II dalam mengakhiri konflik internal membawa sedikit harapan. Stabilitas politik mulai kembali, meskipun dengan kompromi besar terhadap kedaulatan. Trunojoyo, meski akhirnya takluk dan menemui ajalnya dengan tragis, meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Jawa. Bagi sebagian besar rakyat, ia bukan sekadar pemberontak, melainkan simbol keberanian melawan kekuasaan yang dianggap menindas. Sebagai seorang bangsawan yang memilih berjuang bersama rakyat dan sekutunya, Trunojoyo diingat sebagai figur yang menentang korupsi, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan yang merajalela di era kekuasaan Amangkurat. Inspirasi perlawanan.
Kisah Trunojoyo menyebar dari mulut ke mulut, menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Meskipun perlawanan yang dipimpinnya akhirnya dikalahkan oleh aliansi OC dan Mataram, semangat tetap hidup. Di banyak daerah di Jawa, ia dikenang sebagai tokoh yang berani menantang tirani, meski harus menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan kuat. Warisan Trunojoyo juga tercermin dalam perlawanan-perlawanan lain, melawan kekuasaan kolonial dan feodal di kemudian hari. Semangat kemandirian dan keberanian untuk melawan ketidakadilan menjadi nilai yang diwarisi oleh rakyat Jawa, bahkan hingga masa perjuangan kemerdekaan. Pelajaran dari kekalahan, namun, kisah Trunojoyo juga membawa pelajaran pahit. Kekalahannya menunjukkan bahaya dari perpecahan internal dan pengkhianatan di dalam koalisi. Ketidakmampuan untuk menjaga kesetiaan para sekutunya, terutama Karaenggalesong dan Panembahan Romo, menjadi salah satu penyebab runtuhnya perjuangan Trunojoyo. Bagi Mataram, pemberontakan Trunojoyo menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang lemah dan korup akan selalu menghadapi tantangan dari dalam. Konflik internal yang melibatkan pengkhianatan, ketamakan, dan intrik politik menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan kerajaan, membuka jalan bagi pengaruh VOC untuk menguasai Jawa. Jejak sejarah yang tak terhapus. Nama Trunojoyo terus hidup dalam cerita rakyat, babat, dan naskah sejarah. Di banyak daerah, ia dikenang bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tetapi juga sebagai simbol harapan bagi rakyat yang tertindas. Monumen dan tempat-tempat yang terkait dengan perjuangannya masih dihormati, menjadi pengingat akan masa-masa sulit yang pernah dilalui Mataram dan rakyat Jawa. Kisahnya adalah cermin dari kenyataan pahit sejarah, bahwa kemenangan militer tidak selalu berarti kemenangan moral, dan kekalahan fisik tidak berarti kalah dalam makna yang lebih mendalam. Warisan Trunojoyo tetap hidup sebagai pengingat bagi generasi mendatang untuk melawan ketidakadilan, menjunjung keadilan, dan menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan. Demikianlah pembahasan kita tentang kebangkitan Trunojoyo dan Mataram dalam bayang-bayang kolonialisme. Sebuah sejarah yang mengajarkan kita untuk terus waspada terhadap ancaman perpecahan, sekaligus memupuk semangat perjuangan melawan ketidakadilan. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua akan pentingnya persatuan, keberanian, dan kearifan dalam menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampai jumpa di episode berikutnya di Kitab Mawas Diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh hikmah dari sejarah Nusantara.